Halo, perkenalkan nama saya Roni Musaheno dari Prodi Teknik Informatika Strata 1, kelas C. Video kali ini saya akan mengerjakan proyek UAS Sistem Cerdas dengan judulnya yaitu klasifikasi pengguna listrik menggunakan algoritma Learning Vector Quantization atau LVQ. Metode ini adalah bagian dari jaringan saraf tiruan. Dari sini pendahuluannya. Jaringan saraf tiruan merupakan suatu sistem komputasi yang dapat memproses suatu informasi yang terinspirasi dari sistem sel saraf biologi. Jaringan saraf tiruan dapat digunakan untuk fungsi klasifikasi data, klaster, aproksimasi nonlinear, dan regresi non-parametrik atau sebagai sebuah simulasi dari koleksi model saraf biologi. Terdapat beberapa algoritma pada jaringan saraf tiruan untuk melakukan klasifikasi. Salah satunya adalah Learning Vector Quantization atau LVQ. LVQ adalah metode yang digunakan untuk pengelompokan input yang akan diberikan dan dilakukan pembelajaran pada lapisan kompetitif yang diawasi secara otomatis. Ini dengan banyaknya pengguna listrik membuat staf PLN kesulitan dalam mendeteksi daya yang digunakan sesuai dengan kebutuhan konsumen. PT PLN Rayan Perdagangan memiliki banyak jumlah data pelanggan yang tidak sesuai dengan pengguna listrik rumah, sehingga jumlah data yang ada semakin menumpuk dan tidak tertera dengan baik. Hal ini sangat mempengaruhi kemampuan kinerja para staf dalam mengelola data dan pemberkasan, terutama dalam melakukan klasifikasi pengguna listrik yang sesuai. Di sini dayanya yaitu 450 volt, 900 dan 1300. Hal ini terjadi dikarenakan belum adanya cara pengklasifikasian dengan metode klasifikasi yang dapat mengklasifikasikan jenis pengguna listrik berdasarkan daya yang digunakan. Di sini tinjauan pustaka jaringan saraf tiruan atau artificial neural network atau jaringan saraf tiruan merupakan suatu proses pengelolaan informasi dari pengetahuan tentang sel saraf biologis pada otak manusia. JST adalah sebuah sistem komputer yang dapat dikatakan seperti otak buatan manusia, di mana sistem akan bekerja seperti menirukan cara berpikir manusia. Oke. Secara umum, jaringan saraf tiruan memiliki proses sebagai berikut. Dia memiliki dua proses, yaitu proses training dan proses testing. Pada proses ini, jaringan saraf tiruan akan diberi pengetahuan dalam bentuk pola-pola dan sebagai masukan yang kemudian dilatih dan akan memberikan hasil sebuah model jaringan saraf tiruan. Itu adalah proses training. Dan yang kedua itu proses testing. Pada proses ini, JST atau jaringan saraf tiruan akan mencocokkan dengan hasil proses pelatihan dengan cara mengenali pola-pola masukan yang telah diuji sebelumnya. Di sini penjelasan tentang LVQ atau Learning Vector Quantization. Merupakan salah satu pendekatan paling kuat untuk prototipe klasifikasi berdasarkan data vektor. Model LVQ adalah alternatif cerdas dengan rendah kompleksitas dan biaya komputasi, yang menjadikannya menarik untuk berbagai aplikasi. Ini adalah struktur dari jaringan saraf tiruan. Adalah strukturnya, atau ini adalah gambar tampilan arsitektur jaringan saraf tiruan LVQ. Arsitektur jaringan di atas menunjukkan jaringan LVQ dengan lapisan input dan 2 unit neuron
pada lapisan output. Proses yang terjadi pada setiap neuron adalah mencari jarak antara suatu vektor input ke bobot yang bersangkutan. Ini W1 dan W2. Fungsi aktivasi F1 akan memetakan Y ini ke Y1 apabila X kurang W1 lebih kecil X kurang W2 dan Y sama dengan 0. Adapun algoritma pelatihan dari LVQ adalah sebagai berikut. 1. Inisialisasi vektor referensi dan learning rate atau at sama dengan atau simbolnya A dalam kurung 0. Selama kondisi berhenti bernilai salah, maka lakukan langkah berikut. Yang pertama, untuk masing-masing pelatihan vektor input X ditemukan. Yang kedua, temukan Y sehingga X kurang W1 bernilai minimum. Yang ketiga atau C, perbaiki W1 dengan yang pertama, jika T sama dengan C1, maka W1 atau baru sama dengan W1 dalam kurung lama tambah A dalam kurungnya X kurang W1 dalam kurung lama. Ini adalah rumusnya. Lalu di sini metodologi penelitian. Rancangan penelitian ini dilakukan dengan mengamati dan mempelajari data yang akan digunakan. Hasil pengamatan akan dibuat percobaan yang mendukung dan kemudian akan dilakukan eksperimen data dengan menggunakan aplikasi MATLAB. Oke, ini adalah rancangan penelitian atau flowchart rancangan penelitiannya. Di sini mulai analisis kebutuhan, pengumpulan data, menentukan metode, input data, pengguna listrik, penentuan pola pelatihan, pengujian hasil pengelolaan data, evaluasi, dan hasil. Berikut ini adalah data yang didapat dari kantor PLN Rayon Perdagangan yang akan digunakan dalam penelitian seperti pada tabel 1. Ini adalah tabel 1, yaitu data pengguna listrik di PT PLN Rayon Perdagangan pada tahun 2019. Datanya sebanyak 100. Kemudian data tersebut dianalisis, inisialisasi ke dalam bentuk angka agar dapat dibaca oleh software MATLAB yang akan digunakan sebagai alat bantu dalam menentukan klasifikasi algoritma Learning Vector Quantization atau LVQ dengan beberapa masukan seperti berikut. Di sini ada tabel jumlah tagihan, yaitu terdapat rank jumlah tagihan dan value. Di sini value-nya ada sebanyak 6. Terus yang kedua tabel jumlah jam. Di sini value-nya ada 5. Jumlah jam maksimal itu sebanyak 1000 jam. Yang ketiga itu tabel golongan. Di sini dia membedakan dari tagihan, jam, golongan, tarif, dan target. Golongan di sini yaitu rumah tangga, bisnis, pelayanan sosial, dan kantor pemerintahan. Di sini value-nya sebanyak 4. Di sini tarifnya dan target. Hasil pembahasan, untuk pembahasannya, pengolahan data dengan algoritma Learning Vector Quantization. Pada vektor pengolahan data dengan LVQ terdapat sampel data input dengan menggunakan 4 variabel input, yaitu X1, X2, X3, dan X4. Dan ini adalah data trainingnya. Karena untuk JST-nya tadi itu harus ada 2 data training dan data testing. Sini data trainingnya.
terdapat 50 data, dan di sini adalah data testingnya. Ini datanya, ini saya sudah buat di dalam Excel dan saya print screen dan tempelkan di sini. Hasil percobaan. Adapun proses yang dapat dilakukan untuk memasukkan data training, dan data testing ke dalam MATLAB dengan pola 483 adalah sebagai berikut. Di sini karena saya mengerjakan MATLAB-nya menggunakan laptop teman saya, jadi di sini saya menjelaskan cara atau memasukkan datanya di Excel sampai dengan memasukkan datanya di MATLAB. Di sini langkah-langkahnya, dan di sini beserta dengan psikot dari aplikasi MATLAB. Yang pertama itu mengatur lokasi data yang akan digunakan. File name-nya, di sini data atau file Excel-nya itu saya beri nama data.xlsx. Sheet-nya itu sheet kedua, Excel range-nya dari A1 sampai dengan CV4. X sama dengan X-read. Di dalam X-read itu terdapat file name, sheet, dan Excel range. Kode di atas merupakan kode yang digunakan untuk membaca data training pada file Microsoft Excel pada set kedua dengan kolom mulai dari A1 sampai CV4. Lalu yang kedua ini untuk data testing. Di sini file name-nya sama, datanya itu sama, tetapi setnya berbeda. Di sini set 2, di sini set 3. Excel range-nya dari A1 sampai CV3. Di sini sama dia membaca file name, sheet, dan X-range. Kode di atas merupakan kode yang digunakan untuk membaca data testing pada file Microsoft Excel pada set ketiga dengan kolom mulai dari A1 sampai CV3. Yang B ini tadi A, mengatur lokasi data yang akan digunakan. B, parameter learning vector. Ini parameter dari LVK. Ada dua hal yang harus diubah dalam menentukan parameter terhadap jaringan tersebut, yaitu banyak hidden layer dan besar learning rate yang dapat dilihat pada kode berikut ini. Di sini kita ketik net sama dengan LVK net dalam kurung 8. Kode di atas berisikan banyak hidden layer dengan angka 8 yang terdapat pada pola 483 dan 0,1 yang merupakan learning rate terkecil yang dicoba. Ini adalah psikotnya. Net sama dengan train. Kode di atas merupakan kode yang digunakan untuk proses testing. Ini kode ini adalah untuk proses testing, untuk proses data testing tadi. Lalu hasil klasifikasi yang C, classes Phase NY. Ya, kode di atas merupakan kode yang digunakan untuk menampilkan hasil klasifikasi pada software MATLAB. Ini kode ini dia akan memunculkan tampilan seperti ini, seperti gambar ini. Dari gambar 3, ini adalah gambar 3. Dari gambar 3 di atas yang merupakan hasil dari proses training dan testing dengan keterangan sebagai berikut. Epochs pada proses training terdapat sebanyak 100 epochs, 1000 epochs. Lalu waktu yang diperlukan untuk mencapai 1000 epochs adalah 11 menit 53 detik. Ya, ini adalah 1000 epochs-nya, dan di sini waktunya.
itu 11 menit 53 detik, dan performa dari proses training adalah sebesar 0,373. Pola yang dimasukkan pada command window harus sesuai dengan pola yang terdapat pada proses training. Hal tersebut dapat dilihat seperti gambar 4 ini. Setelah ini kita harus sesuai dengan pola. Kita masukkan pada command window sesuai dengan pola. Ini adalah tampilan gambar untuk polanya. Yaitu gambar ini adalah gambar feed forward neural network pola 483. Lalu setelah itu pada gambar 4 ini menjelaskan bahwa pola harus sesuai dengan proses training dan pola pertama yang digunakan yaitu 483. Gambar ini dia menjelaskan agar pola yang kita gunakan ini harus sesuai dengan proses training dan pola pertama yang digunakan yaitu 483 yang sudah kita buat tadi. Untuk pola di atas tadi yang kita sudah merencanakan itu untuk kita buat itu 483. Jadi sini sudah 483. Jadi setelah kita membuat polanya, kita sesuaikan polanya. Setelah itu kita tampilkan tabs conversion yang dapat dilihat seperti gambar ini. Setelah kita munculkan ini, kita munculkan lagi tab conversionnya. Ini adalah tab conversion. Ada training conversion matrix, ada testing conversion matrix, validation conversion matrix, dan all conversion matrix. Ini adalah conversion dengan pola 483. Tab conversion merupakan tab yang digunakan untuk melihat hasil perhitungan MATLAB dengan tingkat akurasi 72,0% berdasarkan proses yang telah dilakukan. Maka mendapatkan hasil klasifikasi dengan pola 483 seperti pada tabel 9 ini. Ini dia menghasilkan 72%. Ya, 72%. Oke. Jadi setelah itu ini adalah tabel hasil dari yang tadi proses sebelumnya. Tabel ini menjelaskan bahwa berdasarkan proses yang dilakukan dengan bantuan software MATLAB, mendapatkan hasil klasifikasi dengan tingkat akurasi 72,0% dengan pola 483, di mana baris yang berwarna merupakan data yang error dengan jumlah 28 data, dan yang tidak berwarna merupakan data yang cocok dengan jumlah 72 data dari hasil klasifikasi dengan variabel masukan yang digunakan. Oke. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari penelitian yang dilakukan dengan menggunakan algoritma learning vector quantization atau LVQ pada jaringan saraf tiruan pada penggunaan listrik berdasarkan daya yang digunakan adalah sebagai berikut. Pengguna listrik dapat diklasifikasi berdasarkan 3 daya yaitu 450, 950, dan 1300 dengan menggunakan 4 atribut data yaitu jumlah tagihan yang dibayar, jumlah jam yang digunakan, golongan yang didapat, dan tarif yang didapat untuk mendapat hasil akurasi terbaik dalam menentukan klasifikasi menggunakan algoritma LVQ melalui proses training dan proses testing dengan data yang dimasukkan ke dalam pola jaringan yang terdiri dari lapisan input, lapisan output, lapisan tersembunyi, learning rate, dan tingkat error. Hasil akurasi dari
tiga pola yang digunakan dalam percobaan setiap pengujian, yaitu pola 4-12-3, 4-8-3, dan 4-6-3 yang memiliki hasil berbeda dengan hasil akurasi terbaik yang diperoleh pada penelitian ini adalah pada penelitian ini adalah pola 4-8-3 dengan tingkat akurasi 72%. Pada waktu yang dibutuhkan adalah 11 menit 53 detik. Oke, ini adalah penjelasan tentang proyek UAS mata kuliah sistem cerdas, yaitu klasifikasi penggunaan listrik dengan metode atau algoritma learning vector quantization atau LVQ. Mohon maaf bila penjelasannya terlalu cepat atau penjelasannya tidak dimengerti, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.